Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang CPOB terbaru tahun 2018 tentang bab kegiatan alih daya. Iya, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan alih daya? Lalu apa saja yang diatur pada CPOB tahun 2012 tentang kegiatan alih daya ini? Untuk lebih jelasnya maka ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya ya, dan juga like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Iya, untuk agenda penjelasan kita kali ini tentang alih daya ya, yaitu pertama kita akan membicarakan prinsip, lalu hal-hal umum yang harus kita perhatikan atau kita ketahui ya. Setelah itu kita akan membahas tentang pemberi kontrak, lalu penerima kontrak, dan yang terakhir apa itu kontrak gitu ya. Iya, prinsip dari alih daya di CPOB tahun 2018 ini disebutkan bahwa segala aktivitas yang tercakup dalam pedoman CPOB yang dialih dayakan hendaklah didefinisikan, disetujui dan dikendalikan dengan benar untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Lalu hendaklah dibuat kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak yang secara jelas menentukan peraturan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Lalu sistem mutu industri farmasi dari pemberi kontrak hendaklah menyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch produk untuk diedarkan yang menjadi tanggung jawab penuh kepala pemastian mutu. Iya, jadi dari kegiatan alih daya ini nanti lebih menitik beratkan pada bagian pemastian mutu ya teman-teman. Nah, nanti akan dikepalai tentunya oleh kepala pemastian mutu. Ya, seperti industri yang lainnya bahwa industri farmasi juga bisa mengalihkan dayanya ya. Entah itu nanti dari industri ke industri maupun dari industri ke pekerjanya, atau biasa kita kenal dengan sistem outsourcing ya teman-teman. Iya, outsourcing atau alih daya itu kita artikan sebagai kontrak ya, atau workout. Menurut definisi Maurice Grave, outsourcing dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan juga hak dalam mengambil keputusannya kepada perusahaan lain ya, di mana tindakan ini terkait dalam suatu kontrak kerjasama. Dapat juga dikatakan outsourcing sebagai penyerahan kegiatan perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak yang lain ya, yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Ya, kalau dulu itu pemerintah mengatur ya bagaimana outsourcing ini atau kerjasama antar industri ini ya teman-teman. Biasanya itu untuk ya kegiatan inti atau produksi inti kalau di industri farmasi itu dilakukan oleh industri intinya itu ya, core industrinya situ. Lalu untuk sebagian pekerjaan yang sifatnya menunjang atau membantu itu bisa kita alih dayakan atau kita berikan kewenangan kepada perusahaan lain sebagai kontrak kerjasama teman-teman. Ya, tetapi nanti kita harus lihat lagi ya, dan kita tinjau lagi karena ada perubahan peraturan pemerintah ya tentang alih daya di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ya.
di mana lebih kepada di situ termuat juga tidak hanya main course dan penunjang, tetapi untuk kerjasama ini bisa sama-sama melakukan pekerjaan intinya gitu ya, tidak hanya pekerjaan yang menunjang saja. Jadi mungkin industri A bisa memproduksi dan industri B sebagai kerjasama atau mitranya atau sourcingnya pun bisa juga memproduksi gitu ya. Kalau sebelumnya kan main industrinya ya, jadi industri intinya itu memproduksi, lalu kita kerjasama dengan industri lain untuk pengemasan mungkin atau penyaluran, distribusi dan lain-lain, pemasaran gitu ya. Nah tapi sekarang ini lebih kepada bisnis ke bisnis ya, jadi industri berhubungan langsung dengan industrinya itu ya teman-teman. Ya, lalu masih masuk pada sistem atau penjelasan tentang outsourcing ya. Sebenarnya outsourcing itu adalah pemindahan fungsi pengawasan dan pengolahan suatu proses bisnis kepada perusahaan penyedia jasa. Nah, di sini ada 3 unsur penting dalam outsourcing, yaitu yang pertama bisa pemindahan fungsi pengawasan, lalu bisa pendelegasian tanggung jawab atau tugas suatu perusahaan, dan menitik beratkan pada hasil atau outcome yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut ya. Ya, di sini ada pendelegasian atau pembagian tanggung jawab. Berarti nanti tanggung jawab tidak hanya dititik beratkan pada industri intinya, tetapi juga bisa dibagi ya sistemnya. Jadi tanggung jawabnya dibagi antara pemberi kontrak dan penerima kontraknya itu. Lalu disebutkan juga dalam dokumen CPOB tahun 2018 bahwa bab ini meliputi tanggung jawab industri farmasi terhadap Badan POM dalam pemberian izin edar dan izin industri farmasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memengaruhi tanggung jawab legal dari penerima kontrak dan pemberi kontrak terhadap konsumennya. Ya, lalu kita masuk kepada hal-hal umum yang harus diperhatikan. Yang pertama, hendaklah dibuat kontrak tertulis yang meliputi semua kegiatan alih daya, produk atau pekerjaan dan semua pengaturan teknis yang terkait. Lalu semua pengaturan untuk kegiatan alih daya ini termasuk usulan perubahan teknis atau perubahan lain hendaklah sesuai dengan peraturan regulasi dan izin edar untuk produk terkait. Ya, berarti peraturan regulasi dan izin edar nanti mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh BPOM ya teman-teman. Ya, lalu kalau ada perubahan teknis juga wajib harus mengikuti dengan peraturan regulasi dan izin edar dari BPOM yang dimana di sini adalah CPO, CPOB. Jika pemegang izin edar dan izin industri farmasi tidak sama, maka pengaturan yang tepat hendaklah dibuat dengan mempertimbangkan semua prinsip yang dijelaskan dalam bab ini dan mengikuti peraturan yang berlaku. Lalu pembuatan obat alih daya di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB yang berlaku, yang tentunya diterbitkan oleh BPOM. Ya, jadi kalau industri mitranya atau yang diberi kontrak masih belum memiliki sertifikat CPOB, maka belum boleh atau tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau industri inti, industri A contohnya ya, dia bekerja sama dengan industri B, kita sebagai konsumen tidak perlu takut atau ragu ya dalam menggunakan produk atau obat tersebut, karena industri yang diberi kontrak, penerima kontrak itu juga pasti sudah lolos dan memiliki sertifikasi dari BPOM ya, sertifikasi CPOB tentunya ya. Jadi dipastikan kualitas obatnya nanti tetap terjaga gitu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bab pemberi kontrak. Ya, sistem mutu industri farmasi pemberi kontrak hendaklah mencakup pengawasan dan pengkajian terhadap kegiatan alih daya. Pemberi kontrak bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin ada proses yang memastikan pengawasan terhadap kegiatan alih daya ini.
Nah, proses ini hendaklah memasukkan prinsip manajemen risiko mutu. Ya, seperti yang di bab 1 CPOB tahun 2018 ya. Seperti contohnya yang pertama, sebelum kegiatan alih daya dilaksanakan, pemberi kontrak bertanggung jawab untuk menilai legalitas, kesesuaian dan kompetensi penerima kontrak untuk dapat dengan sukses melaksanakan kegiatan alih daya. Pemberi kontrak juga bertanggung jawab untuk memastikan melalui kontrak bahwa semua prinsip dan pedoman CPOB telah diikuti. Lalu yang kedua, pemberi kontrak hendaklah menyediakan semua informasi dan pengetahuan yang diperlukan kepada penerima kontrak untuk melaksanakan pekerjaan yang dialihdayakan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan izin edar produk terkait. Pemberi kontrak hendaklah memastikan bahwa penerima kontrak memahami sepenuhnya masalah yang berkaitan dengan produk atau pekerjaan yang dapat membahayakan bangunan fasilitas, peralatan, personel, bahan, atau produk lain. Dan pemberi kontrak hendaklah memantau dan mengkaji kinerja penerima kontrak dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan pelaksanaannya. Ya, jadi seperti kita mengajukan kayak tender gitu ya. Jadi industri utamanya dia ingin mencari mitra, contohnya dalam pengujian ya, dalam pengujian sampel produknya. Nah, nanti industri-industri yang memiliki laboratorium pengujian tersebut akan mencoba untuk menyodorkan proposal ya. Nah, nanti di proposal itu ada semuanya yang menyangkut dengan si calon penerima kontrak ini ya teman-teman. Mulai dari informasi alat bangunan, peralatan yang dimiliki, lalu sistem pekerjaannya bagaimana, CPOB-nya bagaimana gitu ya. Lalu sudah sertifikat apa saja. Nah, seperti itu. Iya, lalu selanjutnya kita masuk ke bab pemberi kontrak. Nah, di sini akan menitik beratkan kepada kepala pemastian mutu ya, yang sebagai pemberi kontrak hendaklah yang pertama bertanggung jawab untuk mengkaji dan menilai semua catatan dan hasil yang terkait dengan kegiatan alih daya, dan juga memastikan baik sendiri maupun berdasarkan konfirmasi dari kepala pemastian mutu dan penerima kontrak bahwa semua produk dan bahan yang dikirim oleh penerima kontrak telah diproses sesuai dengan CPOB dan juga izin edar yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan oleh penerima kontrak. Penerima kontrak hendaklah dapat melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kontrak dengan memuaskan, misalnya memiliki bangunan fasilitas yang dibutuhkan, lalu peralatan yang tentunya memadai gitu ya, lalu pengetahuan dalam melakukan pekerjaan yang dialihdayakan nanti ya, lalu juga sudah memiliki pengalaman tentunya di sini track record dari industri tersebut dan juga dari personilnya ya teman-teman. Dan personil juga yang selain berpengalaman juga harus memiliki kompetensi di bidangnya. Lalu penerima kontrak hendaklah memastikan bahwa semua produk, bahan, dan transfer pengetahuan yang diterima sesuai dengan tujuan alih daya. Ya, jadi nanti histori dari produk yang diterima oleh penerima kontrak itu nanti juga sudah diberikan ya. Histori apapun tentang produk itu akan diberikan oleh pemberi kontrak kepada penerima kontrak. Lalu penerima kontrak tidak boleh mengalihkan pekerjaan apapun yang dipercayakan sesuai kontrak tanpa terlebih dahulu dievaluasi, disetujui dan didokumentasikan oleh si pemberi kontrak. Pengaturan antara penerima kontrak dengan pihak ketiga manapun hendaklah memastikan ketersediaan informasi dan pengetahuan, termasuk penilaian kesesuaian pihak ketiga yang dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan antara pemberi kontrak dengan penerima kontrak. Iya, jadi kalau memang sudah dievaluasi, sudah dilihat, boleh si pemberi kontrak ini, penerima kontrak ini akan melakukan pemberian kontrak lagi kepada pihak ketiga sebagai penerima kontrak lagi gitu ya. Jadi boleh dialihdayakan lagi kepada pihak atau industri yang lainnya sebagai pihak ketiga teman-teman.
asalkan evaluasinya sudah dilakukan seperti industri yang pertama memberikan alih daya kepada industri yang kedua tadi ya. Lalu penerima kontrak tidak boleh melakukan perubahan apapun di luar kontrak yang dapat berpengaruh buruk pada mutu produk alih daya dan pemberi kontrak. Lalu penerima kontrak hendaklah memahami bahwa kegiatan alih daya termasuk kontrak analisis dapat diperiksa oleh BPOM. Ya, lalu selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang kontrak, di mana di CPOB tahun 2018 ini dikatakan bahwa kontrak tertulis hendaklah dibuat antara pemberi kontrak dan penerima kontrak dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak dan jalur komunikasi terkait dengan kegiatan alih daya. Aspek teknis dari kontrak hendaklah dibuat oleh personel yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang sesuai dengan kegiatan alih daya dan juga CPOB. Semua pengaturan kegiatan alih daya harus sesuai dengan peraturan dan izin edar produk terkait dan disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu kontrak hendaklah menguraikan secara jelas pihak yang bertanggung jawab melaksanakan setiap tahapan pada kegiatan alih daya. Misal transfer teknologi, rantai pasokan, lalu subkontrak bila ada, mutu dan pembelian bahan, pengujian dan pelulusan bahan, pelaksanaan produksi dan pengawasan mutu, termasuk pengawasan selama proses, pengambilan sampel, analisis dan uji stabilitas. Ya, jadi nanti apa saja yang harus dilakukan oleh si penerima kontrak gitu ya. Lalu perjanjian antara pemberi kontrak dan penerima kontrak itu harus tertulis secara jelas pada dokumen kontraknya itu ya, teman-teman. Lalu semua catatan terkait dengan kegiatan alih daya, misal catatan pengolahan, analisis dan distribusi serta sampel pembanding, hendaklah disimpan oleh atau disediakan untuk pemberi kontrak. Semua catatan yang relevan untuk penilaian mutu produk. Bila terjadi keluhan atau cacat produk atau penyelidikan kasus dugaan pemalsuan, hendaklah dapat diakses dan ditetapkan dalam prosedur yang dibuat oleh pemberi kontrak. Lalu kontrak hendaklah mencakup izin bagi pemberi kontrak untuk menginspeksi kegiatan alih daya yang dilaksanakan oleh penerima kontrak atau pihak ketiga yang telah disetujui bersama. Ya, jadi sebetulnya alih daya atau sourcing ini telah menjadi alat manajemen ya, serta bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mendukung dari sasaran bisnis atau mendukung visi misi dan capaian dari industri tersebut, industri pemberi kontrak ya. Nah, berdasarkan hasil survei Outsourcing Institute, ada beberapa alasan mengapa perusahaan memberikan atau melakukan outsourcing ya, atau kerjasama atau saling mengalidayakan. Nah, alasan-alasan tersebut itu contohnya seperti bisa meningkatkan fokus perusahaan. Jadi kalau industri tersebut fokus 3 produk, ternyata dia cuma bisa 2 produk, nah nanti yang 1 produk bisa dialihdayakan. Atau nanti industri tersebut produksinya bagus tetapi pemasarannya masih jelek, nah nanti untuk pemasaran bisa dialihdayakan. Atau industri tersebut masih belum memiliki personel atau bangunan atau alat yang memadai untuk analisis produk, nah nanti bisa dialihdayakan gitu ya. Lalu yang kedua bisa membagi resiko karena lebih fokus ya terhadap industri masing-masing dari pemberi kontrak dan penerima kontrak, maka bisa mengurangi resiko dari kesalahan maupun kegagalan. Lalu memungkinkan tersedianya dana kapital dan juga mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Ya, mungkin kalau dilakukan di industri tersebut, industri pertama itu akan meningkatkan cost production ya. Nah, maka itu kita bisa mengalihdayakan dengan cost production yang lebih murah tentunya. Nah, itu juga mungkin terjadi sebagai alasan dari kegiatan alih daya ini ya, teman-teman. Lalu juga selain itu bisa juga memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri.
Jadi contohnya kita punya kita industri A itu tidak punya personil atau sumber daya manusia dari manajemen yang handal. Nah, kita bisa bekerja sama dengan industri atau perusahaan pemasaran lainnya gitu ya, yang tentunya memiliki personil yang lebih kompeten gitu ya. Jadi bisa memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki oleh industri tersebut. Ya, lalu juga pengaturan hukum outsourcing atau alih daya di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ya, nomor 13 tahun 2003. Yaitu ada di pasal 64, 65 dan 66. Dalam pasal 64 menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Ya, tetapi nanti kalian coba lihat di peraturan pemerintah yang terbaru ya tentang Cipta Kerja, di mana di situ pasal 64 65 ini diganti ya, teman-teman. Ya, nanti lebih tepatnya bisa kalian cari atau pelajari sendiri ya. Di mana di sini nanti tidak hanya menyerahkan sebagian pekerjaan, tetapi bisa saja dengan intensitas kerjasama yang lainnya, karena sudah mengacu pada business to business gitu ya, industri to industri di tentang Cipta Kerja yang terbaru ini, teman-teman. Ya, lalu juga perjanjian antara perusahaan outsourcing dengan pengguna jasa outsourcing yang dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHP. Ya, lalu ini ada contoh beberapa dokumen ya yang saya ambil dari petunjuk operasional pedoman CPOB tahun 2013 ya. Nah, ini contoh lampiran dari surat perjanjian kerjasama antara pembuatan produk berdasarkan kontrak. Ya, ini adalah surat perjanjian kerjasama pembuatan produk berdasarkan kontrak nomor sekian gitu ya, pada hari ini, tanggal ini, tahun ini, terus tanda tangan sebagai PT apa sebagai pihak pertama, lalu ini sebagai pihak kedua gitu ya. Lalu isi kontraknya seperti ini ya. Pihak pertama adalah suatu perusahaan yang memiliki izin mengedar produk yang telah memiliki izin industri farmasi gitu ya. Lalu pihak keduanya contohnya suatu perusahaan farmasi yang memenuhi persyaratan CPOB untuk sediaan produk jadi ya. Ya, lalu berdasarkan surat keputusan BPOM nomor RI nomor sekian tanggal sekian gitu ya. Kriterianya sebagai ini. Nah, ini pasal-pasalnya. Lalu ada pasal definisi ya. Pasal 1 definisi isinya, lalu pasal 2 maksud dan tujuan. Lalu pasal 3 ada lingkup pekerjaan. Lalu ada pasal 4 biaya pekerjaan dan syarat-syarat pembayaran. Oh ya, ini saya tampilkan sekilas saja ya teman-teman. Nanti kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi, bisa coba kalian cari ya atau download dokumen petunjuk operasional pedoman CPOB tahun 2013 ini ya teman-teman. Nah, ini jangka waktu pelaksanaannya, lalu order atau pesanannya gitu ya. Di situ dicantumkan semua di kontraknya. Lalu kewajiban-kewajiban pihak pertama apa saja gitu ya. Ya, lalu jaminan dan kewajiban dari pihak kedua. Lalu ini halaman 7 dari 11 ya. Halaman kontrak yang dibuat ini. Nah, di sini nanti tertuang semua ya perjanjian kerja atau kontraknya. Lalu ada pasal 9 keadaan memaksa atau force majeure ya. Lalu ada pasal 10 yaitu jangka waktu perjanjiannya berapa lama gitu ya. Lalu pasal 11 ada lain-lain. Nah, nanti di pasal 12 ada penutup. Nah, nanti ada ditandatangani ya. Lalu ini akhir dari dokumen dari pihak kedua dan juga pihak pertama dari masing-masing industri tersebut. Nah, lalu ini contoh lampiran tabel produk dari kesepakatan teknis ya. Contohnya ini
ada nomor, nama, kemasan, isi, bahan aktif obat atau satuan, dan ukuran batch-nya. Nah, lalu ada pemberi kontrak, tanda tangan, nama jelas, penerima kontrak PT apa, nama jelas ya, tanda tangan dan nama jelas. Lalu ini ada contoh lampiran dari kesepakatan teknis. Ya, nanti coba kalian bisa pelajari sendiri ya untuk lebih jelasnya. Ini ada kesepakatan teknis, lampiran C, tabel hubungan kerjasamanya ya. Ya, ini pastinya nanti antara kepala bagian pemastian mutu ya, atau QC. Nah, ini kesepakatan teknis dari surat perjanjian kerjasama analisis produk berdasarkan kontrak. Nah, ini surat perjanjian kerjasama analisis produk berdasarkan kontrak ya. Ya, ini ada dokumen kontraknya, ada 9 halaman ya. Ya, hampir sama seperti tadi, tapi ini yang untuk analisisnya ya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya tentang alih daya yang diatur oleh CPB tahun 2018 ini. Mungkin dari kalian yang masih ingin memberikan pertanyaan atau kurang jelas, lalu juga ingin memberikan kritik, saran, dan tambahan, mungkin apa yang belum saya sampaikan bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, like dan juga share video ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.